you. Husband and wife. 120. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Marry Me. Film ini berkisah ketika seorang diva pop terkenal bernama Kate Valdez dan kekasihnya bernama Bastian yang dikenal sebagai pasangan selebritis paling dikagumi berhasil mencapai puncak kepopuleran mereka lewat lagu duetnya yang berjudul Marry Me. Kate dan Bastian pun berencana akan menikah di depan para penggemar mereka dan disiarkan secara live. Hingga kemudian muncul seorang guru matematika bernama Charlie yang akhirnya mengubah segalanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kisah cinta dua penyanyi ternama di dunia, Kate dan Bastian. Setelah sebuah lagu berjudul Marry Me yang dinyanyikan oleh mereka berhasil menjadi trending di seluruh dunia, mereka pun berencana untuk mengadakan upacara pernikahan di depan penonton dan disiarkan secara live. Kate dan Bastian pun terlihat antusias dengan hari pernikahan mereka yang akan segera dilangsungkan di salah satu konser mereka nanti. Kat Valdez and Bastian are taking their vows on stage in a private island where they'll make, let's hope, a more. Sementara itu di tempat berbeda, Charlie yang seorang single parent terlihat sedang bersama putri tunggalnya yang bernama Lou, bersiap untuk memulai aktivitas pagi mereka. Charlie yang berprofesi sebagai guru matematika, hari itu meminta salah satu muridnya yang bernama Esther untuk membujuk Lou agar mau bergabung dalam persiapan final lomba matematika antar sekolah. Kemudian di sudut sekolah, Charlie dan sahabatnya yang merupakan guru pembimbing bernama Parker terlihat mengawasi Lou yang sedang bersama Esther dan teman lainnya. Di tempat lain, Kate semakin tak sabar menanti hari pernikahannya dengan Bastian yang mengaku sangat mencintai Kate dan ingin segera mempersunting diva pop tersebut. Kemudian tibalah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang, tak terkecuali Kate yang terlihat begitu bahagia menantikan upacara pernikahannya yang tinggal beberapa jam lagi. Sementara itu di sekolah, Parker yang sudah terlanjur membeli 3 lembar tiket memohon kepada Charlie untuk menemaninya ke konser Kate dan Bastian sekaligus menyaksikan secara langsung pernikahan mereka. Charlie yang awalnya terlihat tidak berminat langsung setuju setelah Parker juga meminta Charlie untuk mengajak putri tunggalnya. Sembari memegang poster bertuliskan judul lagu Marry Me milik idolanya, Parker bersama Lou terlihat menikmati jalannya konser. Kate begitu memukau dan terlihat atraktif dalam penampilan solonya. Kemudian penampilan Bastian pun tak kalah mempesona, berhasil membuat kagum para fans wanitanya. Sementara itu di belakang panggung, Kate bersiap-siap memakai gaun pengantinnya untuk selanjutnya berduet bersama Bastian menyanyikan lagu Marry Me dan disusul acara pengucapan sumpah pernikahan mereka. Namun saat itu, Kate melihat semua kru sedang menonton sesuatu di handphone mereka masing-masing sambil memandang ke arahnya dengan tatapan yang sangat aneh. Dan tepat sebelum Kate naik ke atas panggung, melalui handphone milik manajernya yang bernama Colin, Kate mengetahui bahwa Bastian ternyata telah berselingkuh dengan asistennya sendiri. Kate yang mengalami kehancuran mental di atas panggung karena merasa telah dikhianati, lalu membuat sebuah keputusan besar yang tidak biasa dalam hidupnya. Di mana saat Kate mengunci matanya ke arah Charlie yang sedang memegang poster Marry Me milik Parker, Kate lalu menunjuk Charlie dan memilih bersedia menerima ajakan menikah dari Charlie. Charlie yang tidak tahu harus berbuat apa, lalu disemangati oleh Parker dan Lou untuk segera naik ke atas panggung. Dan di sanalah akhirnya Kate dan Charlie sama-sama mengucapkan sumpah pernikahan mereka. Sementara di sudut lain, Bastian yang tak menyangka bahwa perselingkuhannya telah diketahui, terlihat kecewa dengan keputusan Kate yang dianggap Bastian bisa merusak reputasi Kate sendiri. Seusai konser,
Kate sama sekali tak memperdulikan Bastian yang terus mengejarnya, mencoba untuk meminta maaf kepada Kate, hingga Charlie harus turun tangan mencegah Bastian yang terlihat terus memaksa hendak berbicara pada diva pop tersebut. Di dalam mobil, Charlie akhirnya tahu bahwa Bastian adalah pria yang seharusnya menikahi Kate, dan Charlie pun mengucapkan keprihatinannya terhadap masalah yang menimpa Kate dan mencoba menghiburnya. Kate juga tak lupa meminta maaf kepada Charlie karena telah menyeret Charlie dalam permasalahannya. Malam itu Kate menyaksikan bahwa pernikahannya dengan pria biasa telah menjadi berita yang viral di semua lini pemberitaan televisi dan juga media sosial. Colin pun mencoba menenangkan Kate yang masih saja menangis atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Bastian. Paginya kepada Kate, Colin melaporkan hasil penyelidikannya tentang identitas Charlie. Colin yakin dengan memberikan sejumlah uang kepada Charlie, guru matematika itu akan tutup mulut kepada media jika Kate berencana akan membatalkan pernikahannya. Namun ternyata Kate memilih untuk meneruskan pernikahannya dengan Charlie, setidaknya sampai beberapa bulan ke depan. Semua Kate lakukan sebagai bentuk balas dendamnya kepada Bastian dan untuk meredam kegaduhan netizen di media sosial. Setelah itu Colin pun segera menemui Charlie untuk meminta bantuannya agar bersedia tetap menjadi suami Kate dan mendampingi Kate setidaknya 3 bulan. Colin pun menjanjikan $10.000 jika Charlie mau membantu. Parker yang kebetulan berada di sana lalu mengusulkan 6 bulan adalah waktu ideal untuk menjalankan sandiwara pernikahan antara Kate dan sahabatnya itu. Ditemani oleh Parker, akhirnya Charlie kembali bertemu dengan Kate meskipun dalam suasana yang sangat canggung. Charlie dapat menyaksikan bagaimana super sibuknya Kate sebagai seorang selebritis. Lalu Colin pun menyampaikan tentang jadwal yang harus dilakoni oleh Charlie bersama dengan Kate selama seminggu ke depan. Charlie yang tidak menyukai media sosial sebenarnya merasa tak nyaman dengan situasi yang harus ia hadapi. Namun Parker berusaha memberi semangat pada sahabatnya itu. Dan hari itu Charlie dan Kate melakukan jumpa pers di hadapan para media terkait pernikahan mereka. Saat itu Charlie dan Kate terlihat kompak menjawab semua pertanyaan tajam para wartawan, hingga membuat Colin memuji penampilan Charlie yang tidak tampak gugup sama sekali. That was terrific. No, seriously. Kate yang harus melanjutkan kegiatannya lalu berpamitan pada Charlie dan berjanji akan bertemu lagi beberapa hari kemudian sesuai jadwal yang telah dibuat oleh manajemen Kate. Charlie yang kini mulai menjadi sorotan media harus menerima kenyataan bahwa kehidupannya mulai terganggu. Malamnya Lou bertanya pada ayahnya apakah sekarang Kate benar-benar telah menjadi ibu tirinya. Charlie pun menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan bersama Kate hanyalah kepura-puraan belaka. Sebagai buktinya, kepada Lou Charlie menunjukkan jadwal yang telah dibuat oleh Colin yang harus ia lakukan bersama Kate beberapa bulan ke depan. Pada pertemuan selanjutnya, untuk kepentingan konten media sosial milik Kate, Charlie pun harus berlagak menjadi suami yang mesra dan perhatian kepada Kate dengan mengajarkan istrinya itu cara bermain bowling dengan benar. Yep, and then take 3 steps. Merasa urusannya sudah selesai, Charlie lalu berpamitan hendak pulang. Kate yang masih ingin bersama Charlie lalu meminta izin untuk diperbolehkan ikut bersama Charlie ke rumahnya. Tiba di rumah, karena kebetulan Lou sedang bersama ibunya, melalui sebuah foto akhirnya Charlie memperkenalkan putri tunggalnya kepada Kate. Dan Charlie juga menceritakan tentang pernikahan pertamanya yang telah gagal. Demikian juga dengan Kate menceritakan tentang hubungannya bersama Bastian yang sudah berjalan 1,5 tahun, hingga Kate harus menerima kenyataan Bastian selingkuh dengan asistennya sendiri. Sebagai seorang diva terkenal, Kate tetap produktif berkarya, menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, dan menjadi brand ambasador merek-merek ternama. Sementara Charlie terlihat setia mendampingi Kate. Saat Kate dan Charlie hadir dalam suatu acara,
Bastian kemudian muncul dan mengajak Kate untuk berkumpul dengan teman-teman mereka seusai acara. Namun dengan halus Kate menolaknya. Kini hubungan Kate dan Charlie pun semakin dekat. Mereka tetap intens berkomunikasi melalui telepon di tengah jadwal Kate yang sangat padat. Terlihat bahwa sekarang Kate dan Charlie saling menyimpan ketertarikan satu sama lain. Suatu hari di sekolah ketika Charlie tengah mengajar muridnya untuk persiapan final lomba matematika, Kate datang memberikan kejutan untuk Charlie dan murid-murid suaminya itu. Bukan hanya Charlie yang tampak senang, anak-anak didiknya pun terlihat gembira mengetahui bahwa seorang selebritis terkenal berkunjung ke sekolah mereka. Di sana untuk pertama kalinya, Kate akhirnya bertemu dengan Lou, anak perempuan Charlie. Kate lalu mengajak anak-anak tersebut menari bersama, mengikuti ritme ketukan yang diberikan oleh Kate. Sementara Charlie sambil memberi pertanyaan matematika kepada murid-muridnya tersebut. Ternyata cara itu berhasil membuat murid-murid lebih rileks dan mampu menjawab soal dengan mudah dan cepat. Esther, what is okay, Lou, what is 43 times... Selanjutnya, Kate mengajak Lou dan Charlie untuk berkunjung ke apartemennya. Lou tampak kagum melihat Kate yang sedang berusaha mengarang sebuah lagu dengan alunan pianonya. Kemudian Kate memberikan kenang-kenangan sebuah tas branded miliknya kepada putri tirinya itu. Lalu Kate bercerita kepada Charlie bahwa ia harus ke Puerto Rico untuk menemui Bastian guna melanjutkan promo album mereka yang berjudul Marry Me. Charlie pun tak melarangnya. Namun menurut Charlie, jika Kate merasa enggan untuk bertemu lagi dengan Bastian, alangkah baiknya Kate membatalkan rencananya itu. Dan sebagai gantinya, Charlie mengundang Kate sebagai pasangannya dalam acara pesta dansa di sekolah. Kate tampil begitu anggun mendampingi Charlie sebagai juri di pesta dansa tersebut. Sambil diiringi petikan gitar guru musik sekolah bernama Mr. Pitt, Kate berkenan menyanyikan sebuah lagu ciptaannya ketika remaja dulu berjudul After Love. Dari bawah panggung, terlihat Charlie yang menatap Kate dengan penuh rasa cinta, meresapi sair lagu yang sedang dinyanyikan oleh Kate. Seusai pesta dansa di sekolah, Charlie lalu mengajak Kate ke rumahnya. Di sana Charlie menantang Kate untuk hidup seperti orang biasa tanpa pelayanan dari pembantunya. Dan sebagai imbalannya, Charlie harus mau dibuatkan akun media sosial seperti Kate. Hubungan Kate dan Charlie kini pun semakin hangat dan mesra. Kate juga terlihat semakin nyaman berbaur dengan dunia Charlie yang orang biasa. Suatu hari ketika Kate dan Charlie sedang melatih persiapan anak-anak untuk final lomba matematika, tiba-tiba Sebastian datang mengabarkan bahwa Kate masuk dalam nominasi penyanyi pop wanita terbaik dalam ajang Grammy Award. Kate yang memimpikan itu sejak lama tentu saja gembira dengan kabar tersebut. Colin lalu menyampaikan ide agar Kate tampil duet dengan Bastian dalam acara itu, menyanyikan lagu Marry Me untuk mengejutkan para penggemar mereka. Charlie yang berada di sana sudah pasti cemburu mengetahui bahwa istrinya akan menyanyi bersama dengan mantan kekasihnya lagi. Namun Charlie tak bisa melarang Kate terlalu jauh karena ia tahu bahwa masuk nominasi pada ajang Grammy adalah cita-cita semua penyanyi, termasuk bagi Kate Valdez. Okay, I'll call you. This is gonna be so... Malamnya Lou menyemangati ayahnya yang tampak galau. Lou sendiri pun juga sebenarnya merasa takut kehilangan Kate karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat. Akhirnya tibalah acara di mana Kate dan Bastian tampil bersama menyanyikan lagu Marry Me. Meski hanya menyaksikan melalui layar internet, terlihat jelas raut kesedihan di wajah Charlie. Ketika acara selesai, Charlie lalu memutuskan menyusul Kate ke apartemennya, di mana saat itu sedang berlangsung sebuah pesta kecil untuk merayakan keberhasilan Kate dan Bastian. Kate tampak gembira melihat Charlie yang datang menemuinya. Charlie pun tak lupa mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih oleh Kate.
Di sana Charlie menyaksikan keindahan suara Bastian sebagai seorang penyanyi yang menurut Charlie layak untuk mendampingi Kate. Melalui media sosial, Charlie tahu bahwa kini semua orang menganggap bahwa Kate dan Bastian telah kembali menjalin hubungan spesial, dan semua orang pun juga mulai melupakan Charlie sebagai suami dari Kate Valdez. Kate yang merasa ada sesuatu akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Charlie datang hendak menceraikannya, karena Charlie yang orang biasa merasa tidak pantas untuk bersama Kate. Cat. Cat. It's okay, go. Go. You go. Salud, salud. Dalam kesedihannya karena ditinggalkan oleh Charlie, Kate lalu mencurahkan segala perasaannya ke dalam sebuah lagu yang berjudul On My Way. Di lagu tersebut, Kate menceritakan bagaimana akhirnya ia berhasil menemukan kebahagiaan pada seseorang yang tanpa sengaja ia temui. Sementara itu di tempat berbeda, Charlie sendiri pun tampak tak bisa lepas dari bayang-bayang Kate. Hingga suatu hari, Colin menemui Charlie hendak memberikan cek $10.000 yang telah ia janjikan ketika awal pernikahan Charlie dengan Kate. Namun Charlie menolaknya karena uang tak bisa menggantikan perasaan sayangnya terhadap Kate. Dan karena sekarang semua orang tahu bahwa Kate telah kembali pada Bastian, Charlie pun menitipkan Kate pada Colin untuk senantiasa menjaga mantan istrinya itu bila suatu saat ia terjatuh lagi dalam masalah yang sama dengan Bastian. Kemudian tampak Parker membagikan secara live melalui instastory-nya saat Charlie hendak berangkat bersama murid-muridnya menuju kota di mana final lomba matematika akan berlangsung. Sementara itu Kate yang tengah bersiap untuk acara talkshow bersama Bastian diberitahu oleh salah satu krunya bahwa Charlie sedang mendampingi murid-muridnya untuk final lomba matematika esok hari. Kate lalu teringat bahwa ia pernah berjanji pada Lou untuk menemaninya. Dan saat host acara tersebut memuji lagu On My Way yang semua orang mengira ditujukan untuk Bastian, Kate dengan tegas membantahnya karena lagu tersebut sengaja ia ciptakan untuk Charlie. Kate akhirnya memilih pergi meninggalkan acaranya bersama Bastian dan bergegas menyusul Charlie. Tiba di bandara, ternyata semua tiket penerbangan hari itu sudah habis terjual. Beruntung Colin datang menyusul dan memberikan tiket yang diinginkan oleh Kate. Ternyata di sana tanpa sepengetahuan Charlie, Parker yang telah diperintahkan oleh Colin datang menjemput Kate dan membawa Kate pada pria yang dicintainya. Kate tiba tepat saat Lou sedang bersedih karena menjadi penyebab kekalahan tim matematikanya. Kate lalu menghibur Lou dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kate lalu mengangkat sebuah poster bertuliskan Marry Me Again yang ditujukan untuk Charlie. Dan kini semua dunia pun tahu bahwa Kate telah menentukan pilihan untuk kebahagiaan hidupnya. Film pun selesai.